Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang aliran melalui pipa dengan dosen pengampu Insinyur Suhendrik Anwar MT. Dengan anggota kelompok Anissa 2011033002, Ihsan Nur Hadi 2011031010, Mayaldi 2011032007. Baiklah, kita masuk ke materi pertama, pengertian pipa yang akan dijelaskan oleh Mayaldi. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu pengertian pipa. Pipa adalah saluran tertutup yang biasanya berpenampang lingkaran dan digunakan untuk mengalirkan fluida dengan tampang aliran penuh. Apabila zat cair di dalam pipa tidak penuh, maka aliran termasuk jenis Apabila zat cair di dalam pipa tidak penuh, maka aliran termasuk jenis aliran saluran terbuka. Baiklah, kehilangan energi atau tenaga yaitu kehilangan energi. Fluida yang mengalir melalui pipa dapat berubah zat cair atau gas. Sedangkan jenis aliran yang terjadi dapat laminer atau turbulen. Aliran zat cair real yang melalui pipa selalu disertai kehilangan tenaga searah dengan aliran. Baik, saya akan menjelaskan apa itu angka Reynolds. Angka Reynolds mempunyai bentuk RE sama dengan VD per V, yaitu V besar kecepatan aliran, di diameter pipa, V kecil kekentalan kinetik. Ya, konsep dari angka Reynolds itu besarnya angka Reynolds dapat menunjukkan jenis aliran. RE kecil dari 2000 aliran laminer, 2000 kecil dari RE kecil dari 4000 aliran transisi, RE besar dari 4000 aliran turbulen. Selanjutnya saya akan menyambung materi dari teman saya tentang konsep aliran dari angka Reynolds. Yang pertama, ini adalah bentuk dari aliran laminer yang RE-nya kecil dari 2000. Yang kedua, ini adalah aliran transisi yang Reynolds-nya kecil dari 4000 dan besar dari 2000. Dan ketiga itu aliran turbulen yang RE-nya itu besar dari 4000. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Air mengalir melalui pipa berdiameter 150 mn dan kecepatan 5,5 m per d. Kekentalan kinematik air adalah 1,3 kali 10 pangkat min 6 m kuadrat per d. Selidiki tipe aliran. Untuk rumus dan untuk cara kerja sudah dipampangkan di sini. Ada garis tenaga dan ada itu rumus kehilangan energi primer, dan mencari HF dan mencari K. Gesek pada aliran laminer. Pada aliran laminer, kehilangan tenaga terutama disebabkan oleh adanya kekentalan fluida dan tidak dipengaruhi oleh bidang batas atau kekasaran dinding, seperti yang ditunjukkan oleh persamaan Poiseuille sebagai berikut. HF 32 V kecil V besar dikali L per G dikali D kuadrat, dengan V kecil adalah kekentalan kinematik, V besar kecepatan aliran, L merupakan panjang pipa, G merupakan percepatan gravitasi, D diameter pipa. Persamaan di atas dapat ditulis dalam bentuk persamaan Darcy-Weisbach. HF sama dengan V L per D dikali V kuadrat per 2G dengan F dengan V kecil 64 per RE. Baik, saya akan menyambung materi di atas. Saya akan menyambung materi selanjutnya tentang koefisien gesek. Koefisien gesek pada pipa halus dengan persamaan F sama dengan 0,316 per RE pangkat 0,25. Untuk aliran turbulen, RE besar dari 4000 dan kecil dari 10 pangkat 5. Dalam praktek, pipa yang digunakan kebanyakan tidak halus tetapi mempunyai kekasaran dinding, karena ketahanan pada pipa kasar lebih besar daripada pipa halus. Koefisien gesek pada pipa kasar. Untuk pipa kasar, nilai F tidak hanya tergantung pada angka Reynolds, tetapi juga pada sifat dinding pipa, yaitu kekasaran K per D atau F sama dengan Q dalam kurung RE, K per D. Untuk aliran laminer, turbulen, dan transisi. Pada tahun 1944, Modi mengemukakan suatu grafik
yang memberikan gambaran F tergantung angka Reynolds, RE dan kekasaran relatif K per D. Grafik tersebut dikenal sebagai grafik Modi. Dan berikut adalah gambar grafik Modi. Bisa kita lihat dan kita pahami secara bersama. Ini adalah gambar grafik Modi. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Itu nilai K. Nilai K, beberapa nilai kekasaran pipa atau K dapat dilihat pada tabel di bawah. Yaitu jenis pipa dan nilai K-nya. Kaca, nilai K-nya itu 0,0015 mm. Besi dilapisi aspal, nilai K-nya yaitu 0,06 sampai dengan 0,24 mm. Besi tuang, nilai K-nya 0,18 sampai dengan 0,90 mm. Plesteran semen, nilai K-nya 0,27 sampai dengan 1,20 mm. Beton, nilai K-nya 0,30 sampai dengan 3,00 mm. Baja, nilai K-nya 0,03 sampai dengan 0,09 mm. Baja dikeliling, nilai K-nya yaitu 0,03 sampai dengan 0,09 mm. Dan pasangan batu, nilai K-nya yaitu 6 mm. Dan contoh soal. Soal pertama, hitunglah kehilangan tenaga karena gesekan di dalam pipa sepanjang 1500 meter dan diameter 20 cm. Apabila air mengalir dengan kecepatan 2 meter per detik, koefisien gesekan F sama dengan 0,02. Dan ini cara penyelesaiannya. HF sama dengan F L per D dikali V kuadrat per 2G sama dengan 0,02 dikali 1500 per 0,2 dikali 2 kuadrat per 2 dikali 9,81 dan dapat hasilnya 30,58 meter. Dan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.